Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Global E-Business dan Kolaborasi. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Putri Dwi Ariska dengan NIM 1862123. Yang kedua ada Arida Dwi Mahfudiyah dengan NIM 1962054. Dan yang ketiga ada Hidayatul Farika dengan NIM 1962061. Dan yang terakhir ada Korina Dian Anita Sari dengan NIM 1962062. Baiklah, untuk materi yang pertama ada proses bisnis. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Sebuah proses bisnis perusahaan dapat menjadi sumber kekuatan kompetitif jika mereka memungkinkan perusahaan untuk berinovasi atau untuk mengeksekusi lebih baik daripada pesaingnya. Proses bisnis yang didukung oleh sistem perusahaan ada 4, yaitu yang pertama ada proses keuangan dan akuntansi yang meliputi jurnal umum, utang usaha, piutang usaha, aset tetap, peramalan dan pengelola kas, akuntansi biaya produk, akuntansi pusat biaya, akuntansi aset, akuntansi pajak, manajemen kredit, dan pelaporan keuangan. Baik, untuk yang kedua ada proses sumber daya manusia meliputi administrasi personalia, akuntansi biaya, penggajian, perencanaan dan pengembangan personalia, akuntansi tunjangan, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada proses manufaktur dan produksi yang meliputi pengadaan, manajemen persediaan, pembelian, pengiriman, perencanaan produksi, penjadwalan produksi, perencanaan kebutuhan material, pengendalian mutu, distribusi, penyelenggaraan transportasi, serta pemeliharaan pabrik dan perlengkapan. Dan untuk yang keempat, yaitu ada proses penjualan dan pemasaran yang meliputi pemrosesan pesanan, penetapan kontrak, konfigurasi produk, penetapan harga, penagihan, pemeriksaan kredit, manajemen insentif dan komisi, serta perencanaan penjualan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama ada sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda. Yang kedua ada sistem untuk menghubungkan perusahaan. Yang ketiga ada bisnis, e-commerce, dan e-government. Untuk sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda merupakan sebuah perusahaan bisnis yang memiliki sistem untuk mendukung kelompok-kelompok yang berbeda atau tingkatan manajemen. Sistem ini meliputi sistem pengolahan transaksi, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, dan sistem untuk intelijen bisnis. Kemudian, sistem untuk menghubungkan perusahaan. Sistem ini meliputi dua macam, yaitu aplikasi perusahaan, kemudian intranet dan ekstranet. Untuk aplikasi perusahaan dirancang untuk mengkoordinasi beberapa fungsi dan proses bisnis sekaligus. Sistem perusahaan mengintegrasikan proses-proses bisnis yang penting di dalam lingkungan internal perusahaan ke dalam sebuah sistem tunggal yang terprogram guna meningkatkan koordinasi dan kinerja pengambilan keputusan. Kemudian untuk intranet dan ekstranet. Intranet dan ekstranet ini merupakan jaringan khusus dalam perusahaan berdasarkan teknologi internet yang mengumpulkan informasi dari berbagai jenis terpisah. Kemudian untuk bisnis, e-commerce, dan e-government. Bisnis elektronik atau e-business mengacu dalam penggunaan teknologi digital dan internet untuk melaksanakan proses bisnis utama dalam perusahaan. E-business merupakan kegiatan manajemen internal perusahaan dan untuk koordinasi dengan pemasok dan mitra bisnis lainnya. Hal ini juga mencakup dalam perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
sistem untuk kolaborasi dan teamwork. Kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini disebabkan dengan berbagai alasan, yaitu yang pertama, mengubah sifat pekerjaan, 2. Pertumbuhan bidang pekerjaan profesional, 3. Mengubah struktur organisasi perusahaan, 4. Mengubah ruang lingkup perusahaan, 5. Menitik beratkan pada inovasi, 6. Mengubah budaya kerja dan bisnis. Oke, selanjutnya manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jaringan sosial. Survei terkini mengenai para pengelola bisnis dan sistem informasi secara global menemukan bahwa investasi bidang teknologi kolaborasi mendatangkan peningkatan kinerja organisasi yang memberikan tingkat pengembalian 4 kali lipat dari nilai investasi yang dikeluarkan. Dengan manfaat terbesar dirasakan oleh penjualan, pemasaran, serta fungsi penelitian dan pengembangan. Berikutnya, membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. Budaya bisnis dan proses bisnis yang kolaboratif sangat berbeda dengan organisasi yang bersifat memerintah dan mengendalikan. Manajemen senior bertanggung jawab mencapai hasil, namun bergantung pada kelompok karyawan dalam menerapkan dan mencapai hasil tersebut. Kebijakan, produk, perencanaan, dan proses dan sistem-sistem berhubungan erat dengan kelompok-kelompok pada tingkatan dalam organisasi dalam merancang, menciptakan, dan membangun. Anggota tim diberikan penghargaan atas kinerja mereka. Fungsi dari manajemen tingkat menengah adalah untuk membentuk tim, mengordinasikan pekerjaan mereka, dan mengawasi kinerja mereka. Budaya bisnis dan proses bisnis dalam organisasi bisnis lebih bersifat sosial. Dalam sebuah budaya yang kolaboratif, manajemen senior membangun kolaborasi dan tim kerja sebagai bagian penting dalam organisasi, dan biasanya ia juga menerapkan budaya kolaborasi antar pejabat senior di dalam organisasi bisnis tersebut. Kemudian, perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Beberapa perangkat secara online dan cocok untuk perusahaan kecil adalah: yang pertama, surah dan pesan instan, yang kedua, wiki, yang ketiga, virtual worlds. Platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Metode paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis atau menggunakan internet dan sistem video conferencing. Yang pertama, virtual meeting system. Yang kedua, Google Maps, Google Apps. Yang ketiga, Microsoft SharePoint. Yang keempat, WhatsApp. Baik, untuk selanjutnya ada fungsi sistem informasi dalam bisnis. Berikut beberapa fungsi yang bisa dilakukan dengan menggunakan sistem informasi dalam proses bisnis. Yang pertama, pemrosesan transaksi. Sebuah toko atau swalayan menjual ratusan jenis barang atau item. Toko atau swalayan tersebut melayani banyak pembeli tiap harinya, sehingga jumlah transaksinya juga banyak. Bayangkan jika pemrosesan transaksi atau perhitungan harga dilakukan secara manual oleh penjual. Tentu saja hal tersebut akan memakan waktu yang lama dan peluang terjadinya kesalahan juga cukup besar. Waktu pemrosesan transaksi yang lama dan kesalahan dalam perhitungan harga bisa membuat pelanggan lari ke pesaing. Contoh point of sales. Kebanyakan toko dan swalayan saat ini telah memiliki mesin kasir untuk memproses transaksi penjualan. Mesin kasir tersebut umumnya terdiri dari barcode scanner untuk input barang, keyboard atau CPU monitor, atau ukurannya biasanya lebih kecil dibanding monitor komputer pada umumnya, printer untuk mencetak struk, dan juga perangkat lunak atau software untuk memproses transaksi. Yang kedua, pengawasan masih menggunakan ilustrasi toko atau swalayan. Di atas, penggunaan POS juga memungkinkan pemilik usaha untuk mengawasi kinerja pegawainya, atau terutama kasir. Pemilik usaha dapat
mengetahui beberapa jumlah uang dan barang yang seharusnya ada saat ini untuk dicocokkan dengan jumlah uang atau barang sesungguhnya. Hal tersebut dapat dilakukan karena setiap transaksi yang diproses oleh POS akan tersimpan dalam basis data. Demikian pula halnya dengan sistem informasi berbasis komputer selain POS. Pengawasan dapat dilakukan karena setiap transaksi tersimpan dalam basis data. Yang ketiga, pengingat. Sistem informasi berbasis komputer juga dapat digunakan untuk mengingatkan Anda terhadap tagihan yang harus dibayar besok atau jumlah piutang yang belum ditagih. Hal ini dapat dilakukan karena sistem akan menyimpan tagihan hutang atau piutang dalam basis data dan akan melakukan pengecekan secara otomatis dan periodik apakah batas waktu tagihan sudah hampir melewati atau belum. Keunggulan dari proses pengingat yang dimiliki oleh sistem informasi berbasis komputer adalah fungsi tersebut dijalankan secara otomatis tanpa pengguna harus mengecek sendiri. Yang terakhir, penggalian informasi dengan disimpannya setiap transaksi dalam basis data, maka kita dapat menggali informasi dari basis data. Transaksi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, baik laporan detail maupun laporan rekap penjualan. Yang terakhir, penggalian informasi dengan disimpannya setiap transaksi dalam basis data, maka kita dapat menggali informasi dari basis data. Transaksi tersebut sesuai dengan kebutuhan kita, baik laporan detail maupun laporan rekap penjualan harian dapat dihasilkan dari basis data tersebut. Beberapa informasi lain yang sering dibutuhkan oleh pelaku usaha atau swalayan adalah barang apa saja yang tingkat perputarannya tinggi, stok barang, jumlah hutang dan piutang, serta masih banyak lagi informasi menarik yang dapat diperoleh dari basis data transaksi. Format laporan juga bisa disajikan dengan bentuk tabel, grafik, atau bahkan animasi. Informasi-informasi tersebut nantinya dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan bisnis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.